Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, mata pembelajaran Administrasi Farmasi dalam materi Manajemen dan Organisasi Apotik. Kita akan berbagi ilmu bersama apoteker Purwakarta. Sekarang bersama apoteker Ari Mulayanti dengan siswanya Muhammad Rizky Lima dan Mulfah Nazmu. Kepada apoteker Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman menjadi pengelola ya di apotek. Nah, mengenai apotek ini, walaupun apotek ini kecil, ada sistem manajemen di dalamnya. Ya, teman-teman sudah mempelajarinya secara teori bahwa ada beberapa sistem manajemen yang harus ada di dalam apotek. Ya, untuk yang pertama adalah dalam hal persediaan obat. Ya, kita pisahkan tempat-tempat obat ini berdasarkan golongannya. Gitu ya, golongan bebas dan bebas terbatas kita sebut OTC, itu kita pajang di depan yang terlihat oleh konsumen. Nah, beberapa apotek gitu ya sekarang sudah menaruh obat-obatnya itu yang konsumen ini bisa mengambil langsung obat-obat yang dicarinya gitu ya. Jadi tidak perlu diambilkan oleh petugas atau yang ada di apotek. Nah, kita tata persediaan obat ini berdasarkan farmakologis dan bentuk sediaan. Jadi mudah gitu ya, kalau mereka mau cari obat flu gitu ya, obat flu, obat batuk gitu, bisa di tempat-tempat yang efek farmakologisnya sama. Jadi sehingga mereka bisa membandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lain gitu ya. Seperti itu, dan mereka bisa memilih sendiri. Nah, semakin komplit gitu ya untuk OTC ini semakin bagus, karena ketika konsumen itu datang maka mereka bisa membawa pulang gitu ya, membawa pulang obat yang dicari. Tapi bila ternyata gitu konsumen itu tidak menemukan merek yang dicari, maka kita bisa berikan alternatif obat yang lain dengan merek yang lain tetapi dengan efek terapeutis yang sama. Karena itu perlu pengetahuan bagi petugas itu sendiri gitu ya, sehingga bisa memilihkan obat yang tepat untuk pasien. Ya, berikutnya untuk obat keras. Nah, untuk obat keras kita taruh lebih dalam gitu ya, yang itu tidak terlihat oleh pasien atau oleh konsumen. Ya, itu kita tata berdasarkan alfabetis, berdasarkan farmakologis, dan juga berdasarkan bentuk sediaan. Ya, kita tata itu sehingga itu bisa memudahkan kita dalam mengambil obat. Ketika resep datang, kita mudah mengambilnya. Dan juga untuk menghindari human error karena ada beberapa obat yang dia itu mirip tetapi secara farmakologis itu berbeda jauh. Nah, obat-obat ini kita bisa berikan kepada pasien dengan resep dokter ya. Atau bisa juga gitu ya, apoteker lah yang memberikan obat-obat keras itu masuk dalam kategori obat wajib apotek. Nanti teman-teman bisa buka-buka lagi obat wajib apotek ya. Nah, untuk obat narkotik dan psikotropik itu kita simpan di lemari yang terkunci. Ya, jadi memang ketat gitu, karena untuk obat narkotik dan psikotropik ini kita lakukan pelaporan secara rutin ke dinas kesehatan, berapa jumlahnya, detailnya, dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Nah, mengenai persediaan obat ini seiring dengan perjalanan waktu, maka kita bisa lakukan screening ya, artinya obat-obat mana saja yang masuk dalam kategori fast moving ya, cepat keluar, atau slow moving yang dia lambat. Nah, nanti kita bisa menentukan berapa persen stoknya. Nah, pasti kita akan memperbanyak obat-obat yang fast moving. Nah, kita juga bisa menentukan macam obatnya gitu ya. Kalau misalnya dianggap bahwa ternyata obat ini banyak dicari, maka kita bisa mengadakan obatnya untuk tersedia di apotek kita.
Ya, setelah semua obat kita tata, maka selanjutnya kita buatkan stok ya, stok obatnya. Nah, ini PR banget gitu ya, PR banget karena dalam pelaksanaannya itu kadang tidak ideal, seringnya tidak ideal gitu ya. Idealnya kan setiap pengambilan itu dicatat di kartu stok gitu ya, tetapi mungkin saat itu ketika ada kondisi-kondisi yang banyak pasien gitu ya, itu kadang-kadang sering terlewat gitu ya. Karena itu saling bekerja sama lah gitu ya, saling bekerja sama antara petugas yang satu dan petugas yang lain dalam hal mengerjakan kartu stok ini. Tetapi juga bisa dibantu ya dengan program computerized yang ada di apotek. Bila ada gitu, maka kita bisa mengecek antara data yang ada di komputer dengan data di kartu stok. Ya, nah setelah kartu stok ini ada, maka kita bisa lakukan penjualan. Nah, ini ya, kalau lakukan penjualan berarti dari segi bisnisnya. Cara meningkatkan penjualan itu ada beberapa gitu ya. Meningkatkan omset ya, omset dalam 1 bulan. Yang pertama itu ya stoknya itu kita sebisa mungkin komplit ya, konsumen cari barang ada. Nah, itu maka orang kalau ingat kalau ada apa nanti ingatnya apotek kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harga gitu ya. Harga itu juga standar, biasanya kita ambil untuk OTC saja ambil margin 15% gitu. Kalau lebih dari itu maka ya kita kalah saing dengan apotek-apotek yang lain gitu ya. Orang anggap kita apoteknya mahal gitu ya. Tapi juga bila kita kurangi dari margin itu, maka kita juga harus lihat apakah biaya operasional sudah tertutupi gitu ya. Kan juga tidak hanya tertutupi, juga harus ada keuntungan di situ gitu ya. Nah, hal yang lain yang bisa meningkatkan penjualan yaitu adalah dengan pelayanan yang baik gitu ya. Mulai dari keramahan gitu ya, keramahan dari petugas, senyum ya, cepat tanggap gitu ya. Kemudian juga pelayanan ya, dari segi konseling, edukasi gitu ya. Itu bisa juga memuaskan dari konsumen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaporan ya. Nah, ini pelaporan ini kita lakukan secara rutin, itu setiap 1 bulan sekali ke Dinkes ya, sekarang melalui sistem SIPNAP, sistem informasi pelaporan narkotik dan psikotropik. Nah, pelaporan ini yang bersifat internal juga bisa gitu, tergantung dari permintaan pemilik sarana apotek ya. Mereka meminta apakah meminta untuk data internal apotek, berapa pemasukan, berapa penjualan, kemudian obat-obat apa saja yang paling banyak dicari. Nah, itu sebagai evaluasi untuk kedepannya. Kita bisa membuat target-target kedepannya dengan data seperti itu. Ya, tantangannya selama mengelola apotek ya, itu tadi ya, yang pertama itu adalah kartu stok gitu ya. Ini gimana bisa jalan gitu ya. Kemudian juga mengelola SDM gitu ya, karena namanya bawahan kita di bawah apoteker itu kan ada asisten apoteker, ada kasir gitu ya, ada bagian umum. Nah, ini gimana caranya mereka bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Artinya ketika yang ini sibuk, nah mereka juga yang lain bisa membantu gitu ya, tercipta kerjasama yang baik gitu. Tidak ada persaingan begitu di antara itu ya. Jadi masing-masing sudah tahu tugasnya gitu ya. Jadi tantangannya selain itu ya, bagaimana tantangan yang lain adalah bagaimana meningkatkan omset tadi ya. Kita lakukan evaluasi secara rutin sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja ke depannya untuk perkembangan dari apotek ini. Ya, baik ya, mungkin itu yang bisa saya bagi mengenai saat mengelola apotek ya. Semoga ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky 5 dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Di sini saya akan menceritakan kembali pengalaman dari apoteker Ari Mulyanti. Mengenai apotek, walaupun apotek ini kecil, ada sistem manajemen di dalamnya. Ada beberapa sistem manajemen yang harus ada dalam apotek. Pertama, dalam hal persediaan obat, kita pisahkan tempat-tempat obat ini berdasarkan golongannya, golongan bebas dan bebas terbatas. Kita sebut OTC. Kita pajang di depan yang terlihat oleh konsumen. Nah, sekarang beberapa apotek sudah menaruh obat-obatnya itu yang bisa diambil langsung oleh konsumen. Jadi, tidak perlu diambilkan oleh petugas atau yang ada di apotek. Kita tata persediaan obat ini berdasarkan farmakologis dan bentuk sediaan, supaya mudah untuk dicari. Misal, mereka mau mencari obat flu, batuk, bisa di tempat-tempat yang ada farmakologis yang sama, sehingga mereka bisa membandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lain, dan mereka bisa memilih sendiri. Semakin komplit untuk OTC, semakin bagus, karena ketika konsumen datang, mereka bisa membawa pulang obat yang dicari. Tapi, jika konsumen tidak menemukan merek yang dicari, maka kita bisa memberikan alternatif obat yang lain dengan merek yang lain, tapi dengan efek farmakologis yang sama. Karena itu, perlu pengetahuan bagi petugas itu sendiri sehingga bisa memilih obat yang tepat. Berikutnya, obat keras. Kita taruh lebih dalam supaya tidak terlihat oleh pasien. Kita tetap berdasarkan alfabet, farmakologis, dan bentuk sediaan. Kita tetap supaya memudahkan kita dalam mengambil obat, supaya ketika resep datang, kita mudah untuk mengambilnya. Dan juga untuk menghindari human error, karena ada beberapa obat yang mirip tetapi secara farmakologis berbeda jauh. Obat-obat ini kita bisa berikan kepada pasien dengan resep dokter. Untuk obat narkotik dan psikotropik, kita simpan di lemari yang terkunci ketat. Karena untuk obat narkotik dan psikotropik ini kita lakukan pelaporan secara rutin ke dinas kesehatan, berapa jumlah, detail, dan termasuk di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, maka kita bisa lakukan screening. Artinya, obat-obat mana yang saja yang masuk dalam kategori fast moving, cepat keluar, slow moving, keluarnya lambat. Kita bisa menentukan berapa persen stoknya. Pasti kita akan perbanyak obat-obat yang fast moving. Nah, kita juga bisa menentukan macam obatnya ketika obatnya banyak dicari. Maka, kita bisa mengadakan obatnya untuk tersedia di apotek kita. Setelah semua obat kita tata, maka selanjutnya kita buatkan stok obatnya. Dalam pelaksanaan itu kadang tidak ideal, karena setiap pengambilan dicatat di kartu stok. Tetapi, jika saat itu kondisi ada banyak pasien, karena kadang-kadang sering terlewat, karena itu kerjasama para petugas sangat diperlukan untuk mengerjakan kartu stok. Tetapi, juga bisa dibantu dengan program komputer yang ada di apotek. Nah, ketika kartu stok ini ada, kita bisa lakukan penjualan. Kalau melakukan penjualan, berarti dari segi bisnisnya, diantaranya pertama, meningkatkan omsetnya. Dalam 1 bulan pertama, itu stoknya sebisa mungkin komplit, supaya konsumen beli barang ada. Kedua, harganya. Harga juga standar, biasanya diambil untuk OTC saja. Kita ambil margin 15%. Kalau lebih dari itu, kita kalah saing dengan apotek-apotek lain, karena dianggap apoteknya mahal. Tetapi, jika kita kurangi dari margin itu, maka kita harus lihat apakah biaya operasional sudah tertutupi dan sudah ada keuntungan di situ. Ketiga, pelayanan yang baik mulai dari keramahan, senyum, cepat tanggap, dan bisa memuaskan konsumen. Keempat, pelaporan. Laporan ini kita lakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali ke dinas kesehatan. Dan sekarang melalui sistem SIPNAP, sistem informasi pelaporan narkotik dan psikotropik. Melalui internal juga bisa. Itu tergantung dari permintaan milik sarana apotek. Apakah meminta untuk data berapa pemasukan, berapa penjualan, obat-obat apa saja yang paling banyak dicari, itu sebagai evaluasi untuk kedepannya. Tantangan-tantangan mengelola apotek. Pertama, kartu stok. Kedua, mengelola SDM. Ketiga, bagaimana meningkatkan omset untuk perkembangan apotek.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mupa Najma Fadilah dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Mupa akan menyampaikan kembali pengalaman apotek. Walaupun apotek ini kecil, ada sistem manajemen di dalamnya. Ada beberapa sistem manajemen yang harus ada di apotek. Yang pertama, dalam hal persediaan obat, kita pisahkan tempat obat ini berdasarkan golongannya. Golongan bebas dan golongan bebas terbatas. Kita sebut OTC. Itu kita pajang di depan yang terlihat oleh konsumen. Beberapa apotek sekarang sudah menaruh obat-obatnya itu yang bisa konsumen konsumen bisa mengambil langsung obat-obat yang dicarinya. Jadi tidak perlu repot lagi diambil oleh petugas atau pengawasnya. Terus kita tata persediaan obat ini berdasarkan farmakologis dan bentuk persediaannya, supaya mudah kalau kita mau cari obat flu, batuk, dan sebagainya karena udah di tempat farmakologisnya. Semakin komplit OTC itu semakin bagus ketika konsumen kita datang, jadi tinggal dicari dan diambil oleh si konsumennya. Tapi apabila si konsumen tidak menemukan merek yang dia cari, maka kita bisa memberikan alternatif obat yang lain atau merek lain, akan tetapi dengan efek terapis yang sama. Berikutnya untuk obat keras kita taruh lebih dalam agar tidak terlihat oleh pasien atau konsumen. Kita tata berdasarkan alfabetis atau farmakologis dan bentuk sediaannya. Kita tata sehingga memudahkan kita untuk mengambil obat dan untuk menghindari human error karena banyak obat yang sama tetapi khasiatnya jauh lebih beda. Obat-obat ini bisa kita berikan kepada pasien dengan resep dokter atau wajib apotek atau obat wajib apotek. Selanjutnya, untuk obat narkotik dan atau psikotropik kita simpan di lemari atau gudang yang terkunci. Kenapa? Karena untuk obat ini kita meskip laporan secara rutin ke dinas kesehatan, berapa jumlahnya, detailnya, dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Mengenai obat ini, seiring berjalannya waktu kita bisa menggunakan scaling, yang artinya obat-obat mana saja yang masuk kategori fast moving atau cepat keluar atau slow moving, lambat keluar. Pasti lebih habis yang fast moving karena itu cepat keluar. Setelah semua obat kita tata, kita buatlah stok obatnya. Setelah kartu stok ini ada, kita lakukan penjualan. Cara meningkatkan penjualan itu ada beberapa omset dalam 1 bulan. Yang pertama itu stok, yang kedua harga, yang ketiga penampilan yang baik. Kalau kita rajin senyum, murah senyum kayak gitu, pelanggan akan bahagia. Terus yang 4, pelaporan dilakukan secara rutin 1 bulan sekali ke dinas kesehatan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.